Pabrik ini disebut-sebut sebagai salah satu tempat yang cukup angker di Tasikmalaya. Menurut warga setempat, pabrik ini dihuni oleh banyak sosok makhluk astral. Tak jarang warga yang melintasnya mendengar suara-suara aneh dan menyeramkan saat melintasi gedung pabrik tersebut. Pabrik Engsun dahulunya adalah pabrik milik keluarga Engsun Cap Obeng. Dibangun pada tahun 1975. Pabrik Engsun Tasikmalaya, sebuah tempat yang ditinggalkan puluhan tahun tak terawat, menimbulkan kesan bangunan tua dan angker. Bahkan beberapa di antaranya menimbulkan mitos-mitos atau kisah-kisah mistis yang beredar di masyarakat. Banyak yang percaya bangunan-bangunan yang tidak ditempati dalam waktu lama akan dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Sama seperti pabrik Engsun yang berlokasi di gedung tua di kawasan Dadaha, Kota Tasikmalaya. Pabrik yang bangunannya rusak seperti habis terbakar ini terkenal menyeramkan. Banyak orang yang datang untuk uji nyali dan membuktikan kebenarannya. Bahkan gedung tua ini pernah disambangi oleh sebuah acara TV bertema misteri yang tayang di stasiun TV nasional. Bangunan tua pabrik Engsun ini memiliki luas tanah sekitar 5 hektar. Pabrik ini disebut-sebut sebagai salah satu tempat yang cukup angker di Tasikmalaya. Menurut warga setempat, pabrik ini dihuni oleh banyak sosok makhluk astral. Tak jarang warga yang melintasnya mendengar suara-suara aneh dan menyeramkan saat melintasi gedung pabrik tersebut. Pabrik Engsun dahulunya adalah pabrik milik keluarga Engsun Cap Obeng. Dibangun pada tahun 1975. Dulunya pabrik ini adalah tempat memproduksi sitrun untuk bahan-bahan minuman juga pakaian. Namun limbah dari pabrik ini bocor ke berbagai sungai dan menimbulkan bau yang tak sedap sampai ke pemukiman warga. Ini menyulut kemarahan sejumlah masyarakat sehingga masyarakat protes dan demo. Akhirnya pabrik itu ditutup pada 1978. Hingga saat ini, gedung tua bekas pabrik sitrun ini masih berdiri meskipun bertahun-tahun dibiarkan terbengkalai. Dari luar gedung ini tampak sangat tak terurus. Di dalamnya masih terdapat sejumlah bekas bangunan. Dari sekian banyak bangunan, ada beberapa tempat di kawasan pabrik ini yang sudah sejak lama menyita perhatian masyarakat sekitar, yakni ruangan yang terletak di lantai 2 gedung pabrik tersebut. Beredar kabar bahwa di lantai tersebut terdapat sosok pria berkaki pincang dengan wajah penuh luka. Beberapa orang pernah mendengar suara mirip gergaji yang sedang memotong kayu. Bahkan sosok tersebut juga tak sungkan menampakkan dirinya. Konon legendanya sosok pria ini adalah salah satu pekerja yang meninggal saat pembangunan pabrik tersebut. Beredar kabar pria ini tewas mengenaskan dengan cara terjatuh dari lantai 2 bangunan pabrik. Sosok ini juga sering menampakkan dirinya sedang berbaring di sisi lantai 2, seolah dirinya sedang beristirahat saat membangun pabrik ini. Di rumah sakit ini juga terdapat lahan kosong yang saat ini banyak ditumbuhi rumput liar dan juga ilalang. Di lahan kosong ini pun terkenal kemistisannya. Konon kerap muncul sosok perempuan berwajah rata yang sering duduk di lahan kosong ini seolah menunggu seseorang. Diceritakan oleh warga sekitar dari arah lahan kosong ini sering terdengar suara perempuan meminta tolong. Warga percaya sosok perempuan tersebut adalah gadis yang hidup saat zaman penjajahan Belanda yang mati bunuh diri. Menurut legendanya, di lahan pabrik tua ini terdapat pusaka gaib yang terkubur di bawah salah satu bangunan di area pabrik ini. Konon pusaka ini dijaga oleh makhluk gaib berwujud sosok perempuan. Perempuan ini digambarkan sebagai sosok dengan wajah cantik berambut panjang, berbadan setengah ular, setengah manusia. Perempuan ini diceritakan sebagai sosok terkuat yang ada di wilayah ini. Kengerian cerita-cerita yang beredar di masyarakat membuat bangunan bekas pabrik tua ini ramai dikunjungi warga yang ingin melakukan uji nyali. Tak sedikit makhluk gaib memperlihatkan dirinya kepada pengunjung. Salah satunya adalah Edi.
Menurutnya, ia sudah merasakan suasana mistis saat memasuki pintu gerbang pabrik. Ia melihat sekelebat bayangan perempuan berjalan keluar dari area pabrik dan menghilang. Tidak hanya itu saja, keanehan pun semakin terasa ketika ia sedang memotret gedung kosong tersebut. Kamera handphonenya tiba-tiba tidak mau berfungsi sama sekali. Bahkan yang lebih aneh lagi, entah dari mana asalnya, ada yang melempar batu kerikil ke arahnya. Tidak hanya Edi, kejadian mistis juga pernah dialami Indra yang adalah warga setempat. Diceritakan pada suatu malam, ia terbangun dari tidur dan mendengar ada suara musik layaknya sebuah pesta di dalam gedung kosong. Karena penasaran, kemudian Indra mencoba mengintip ke arah gedung itu. Namun alangkah kagetnya ketika dia melihat di loteng gedung engsun tersebut ada bayangan orang seperti yang sedang berdansa. Hal serupa diungkapkan juga warga lainnya. Konon sering terjadi keanehan di rumah tersebut, terutama pada malam hari. Mulai dari suara-suara bisikan halus hingga penampakan sosok makhluk tak kasat mata. Warga percaya bangunan yang sudah 42 tahun terbengkalai itu dihuni oleh banyak makhluk gaib.